keluarga. Saya pada malam hari ini ingin membicarakan tentang salah satu siswa saya yang sering datang terlambat ke sekolah, Bu. Kebetulan kan saya sebagai wali kelas, jadi ada salah satu dari siswa saya yang sering datang terlambat ke sekolah. Oke, jadi tadi ada satu anak gitu Pak ya, Iya betul, yang iya betul sekali, Bu. kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Bapak dapat di akhir gitu dalam percakapan singkat ini, kira-kira apa harapan Bapak nanti? Iya, baik, harapannya ya bulan siswa itu bisa datang tepat waktu seperti halnya kawan-kawan yang lain. Dia bisa datang tepat waktu, sesuai waktu yang ditentukan pukul 70, pukul 7.30 itu sudah ada di sekolah. Harapannya seperti itu, Bu, nanti. Ya, oke, jadi tadi harapannya Bapak bisa apa namanya ngasih tahu anak bahwa anaknya itu bisa datang tepat waktu Pak ya. Iya, Seperti teman-temannya yang lain gitu di jam 7.30. Oke. Kalau dari pengamatan Bapak sendiri, bagaimana sikap yang sering dipakai? boleh diulang pertanyaannya, Bu? Iya, kalau dari pengamatan Pak Badar sendiri gitu, melihat anak ini kira-kira bagaimana kondisinya gitu, jadi sampai anak ini terlambat. Iya, yang saya ketahui siswa ini kan memang berasal dari luar daerah. Kemudian dia juga sekarang itu diamnya ngekos sendiri. Jadi posisinya sekarang itu di rumah memang sendiri dia, tidak dalam pengawasan orang tua dari jarak dekat. Jadi orang tuanya berada di luar daerah. Hmm. Ya, jadi itu juga salah satu penyebabnya Pak ya, kira-kira anak itu terlambat gitu kan ya. Tadi karena dia ngekos sendiri, terus juga orang tuanya juga ada di luar daerah gitu kan ya. Iya betul, Bu. Kira-kira Bapak sudah pernah gitu menghubungi orang tuanya? Biasanya saya menghubungi orang tuanya kalau misalkan si anak ini lambat sekali datang ke sekolah. Saya mencari kabar ke orang tuanya, apakah yang bersangkutan ini juga hadir, atau apakah yang bersangkutan ada menghubungi orang tua terkait dengan kehadirannya di sekolah. Jadi seperti itu biasanya yang saya lakukan. Sekaligus juga saya menghubungi anaknya juga, mengkonfirmasi. Ya, apa kira-kira Pak yang sudah Bapak dapat dari konfirmasi? Biasanya karena ibunya kan, orang tuanya kan tidak berada satu rumah dengan si anak ini, jadi akhirnya ibunya mencoba menghubungi. Jadi konfirmasi dari ibunya, iya Pak, nanti saya coba hubungi aja Pak, mohon tunggu dulu informasinya. Jadi seperti itu biasanya. Nah kebetulan biasanya tidak lama kemudian anaknya juga datang, eh, datang ke sekolah. Biasanya kan 7.30 itu sudah harus ke sekolah, namun ini datang bisa pukul 8 atau pukul 8 lewat 10, 15, nah seperti itu, Bu. Iya, jadi anak ini tadi sudah dikonfirmasi juga ke orang tuanya, tapi tetap dia bisa datang terlambat ya. Tadi jam 10 gitu. Kalau dari hasil percakapan Bapak dengan anaknya, kira-kira ada kendala atau apa yang disampaikan oleh anak tersebut? Iya. Biasanya kalau saya mendengarasi, ada apa nih kenapa terlambat, jawabannya sih bermacam-macam gitu. Pernah karena sakit perut, pernah juga karena ketiduran habis sholat subuh. Nah ada beberapa alasan itu yang dikemukakan oleh anak tersebut. Seperti itu keluarga. Iya, jadi alasannya tadi bisa sakit perut, bisa tertidur Pak ya setelah sholat subuh gitu, tiduran lagi. Iya betul. Sebelumnya
artinya ada solusi tersendiri nggak Pak yang bisa diberikan sama anaknya gitu untuk mengusahakan bagaimana dia tidak terlalu Iya. Em, saya pernah mengasih solusi ke anak tersebut, dalam hal misalkan karena dia datang terlambat, misalnya masih karena misalnya ketiduran setelah subuh. Saya bertanya sendiri ke anaknya, kira-kira bagaimana nih supaya bisa bangun kalau tidur lagi setelah salat subuh, atau kalau bisa tidak usah tidur lagi. Katanya kan salah satu solusinya adalah mengaktifkan alarm. Nah, jadi dari anak sendiri itu menawarkan solusinya mengaktifkan alarm. Cara dari si anak ini. dan apakah itu sudah dijalankan Pak oleh anaknya Nah, dalam hal dengan kenyataan yang masih berjalan ini, si anak masih sering terlambat. Em, dan apa ya, kalau ditanya ya tadi biasanya alasan klasiknya adalah ketiduran, padahal sudah dia sendiri kan tahu bagaimana caranya nih supaya bisa bangun lebih pak, supaya bisa bangun lagi nanti kalau setelah ketiduran setelah subuh dengan alarm dan sebagainya, entah lupa matikan. Biasanya itu sih yang disampaikan oleh si anak ini. kira-kira nih menurut Pak Badar apakah Bapak perlu eh, apa namanya pertolongan gitu atau bantuan dari orang lain misalnya. Iya. Saya merasa sangat perlu sih, bagi mungkin ada beberapa alternatif yang bisa saya mintakan bantuan, misalkan dengan tim BK. Kemudian juga tentunya saya perlu juga ini mengkomunikasikan terkait dengan seringnya terlambat. Siapa tahu orang tuanya masih belum mengetahui seringnya terlambatnya Iya, ini. Siapa tahu cuman ketika saya konfirmasi saja, padahal juga cukup sering yang saya belum sempat konfirmasi ke orang tua dan dia terlambat datang. Itu salah satu alternatif ya, bantuan yang mungkin bisa saya dapatkan, Bu. iya, iya. Jadi tadi bisa minta bantuan tim BK Pak ya, ya gitu. Atau Bapak komunikasikan seberapa sering sih anak itu terlambat gitu ya dengan orang tuanya, biar orang tuanya ini lebih mengerti lagi gitu bahwa terlambat ini bukan sekali dua kali gitu, tapi sudah terlalu sering gitu kan Pak ya. Iya, betul. Iya. Nah, kira-kira dari solusi yang Bapak sebutkan dua tadi, yang mana nih kira-kira yang paling memungkinkan untuk Bapak jalankan dulu? Em, Tentunya dengan tim BK dulu sepertinya. Jadi siapa tahu saya juga mendapatkan masukan-masukan dari tim BK terkait solusi yang bisa saya lakukan terhadap anak ini. Menurut saya ke tim BK dulu ya, yang mungkin bisa jadi siapa tahu tanpa bantuan orang tua saya bisa menertibkan anak ini berdasarkan saran dari tim BK. Iya, oke. Kira-kira nih Pak, kalau misalnya mau ketemu sama tim BK, kapan kira-kira Bapak mau mengkomunikasikan itu? Saya rasa harus segera sih, karena melihat pelanggaran ini selalu berulang. Segera dalam pekan ini harus dikomunikasikan dengan tim BK ini. Iya, oke. Jadi tadi cepatnya Pak ya, lebih cepat lebih bagus biar bisa diidentifikasi nih lebih dalam oleh tim BK gitu biar bisa membantu Pak Badar. Oke Pak, kita udah di ujung nih sesi ini Pak. Singkat aja ya ini. Kira-kira apa nih yang bisa Pak Badar dapatkan dari sesi coaching kita malam ini? Saya mendapatkan solusinya, masukan terhadap langkah yang harus saya ambil untuk melihat, untuk menangani anak saya yang sering datang terlambat ini. Salah satu siswa saya yang sering datang terlambat ini, itu yang saya dapatkan. Jadi Pak udah dapat
pencerahan ya solusinya gitu ya. Kalau gitu kita ketemu lagi insya Allah Pak ya, nanti di sesi berikutnya saya pengen dengar nih ceritanya apakah anak ini tetap terlambat lagi atau udah. Terima kasih banyak Pak Badar. Sampai Terima kasih banyak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, apa kabar, Ya, Bu? alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Saya langsung saja ya. Kira-kira apa, ada permasalahan atau ada hal apa yang ingin disampaikan ke saya pada pecinta kali ini? Iya, agak sedikit galau sih nih Pak. Soalnya permasalahan ini masih berkutat di kepala saya gitu kan ya. Eh, di posisi lagi banyak-banyaknya tugas terlibat dalam beberapa kepanitiaan yang di sisi lain itu bagus sih menurut saya untuk mengembangkan skill saya, tapi di sisi lain juga akhirnya kok merasa kayak keteteran gitu dengan apa namanya tugas utama saya gitu sebagai wali kelas Iya, baik. gitu Pak galau. Jadi banyaknya tugas ya, Bu ya. Eh, di luar Iya, tugas mengajar yang akhirnya ini juga berdampak pada kewajiban mengajar ya. Baik, kira-kira apa nih yang mau Ibu capai setelah kita melakukan pembicaraan ini? Apa hasil yang Ibu inginkan? eh, pengennya itu saya bisa ini kali Pak ya, memetakan gitu yang mana sih menjadi prioritas utama yang harus saya kerjakan duluan gitu, dan yang mana yang prioritas yang selanjutnya gitu, biar semuanya nggak cuma apa namanya numpuk di kepala tapi tidak ada solusi. Iya, baik. Pengennya sih Iya, jadi pengennya agar bisa menetapkan prioritas, Bu ya, mana yang bisa dikerjakan lebih dulu, iya Pak. kemudian mana yang nanti dikerjakan. Baik. Em, Sekarang Betul. tugas-tugas apa yang Mbak siksa, atau ada kegiatan-kegiatan apa yang Mbak selain tugas utama Ibu mengajar? Iya. eh, yang pertama itu selain wali kelas gitu Pak ya, saya juga mengajar. Kemudian saya juga ada tugas tambahan lain sebenarnya juga pendamping. Ada dua sih pendamping. Pendampingnya itu dalam mata pelajaran lain gitu kan. Kemudian juga sebagai pembina OSIS gitu kan. Kemudian beberapa ini saya juga dilibatkan di kepanitiaan milad. Jadi hal tersebutlah yang membuat saya apa ya agak pusing sih gitu. Soalnya nanti kesini terus juga ada CGP gitu kan ya. Nanti ada Pikon, terus nanti itu uh, ada rapat sebagai wali kelas. Jadi kayak bingung gitu. Prioritas yang mana sih yang harus dilakukan? Baik, Bu Wardah. Jadi saya tangkap tadi ya, di antaranya itu ada sebagai wali kelas, kemudian juga ada selain tugas mengajar juga ada sebagai pendamping mata pelajaran, juga OSIS, juga kepanitiaan, dan juga latihan CGP ya, Bu ya. Biasanya nih, Bu, dari semua amanah yang Ibu terima ini, amanah yang mana yang sering terjadi benturan waktu? Mohon maaf Pak, kurang jelas. Biasanya kan dari beberapa amanah yang Ibu emban ini, kira-kira bagian mana yang sering terjadi benturan waktu? Amanah yang mana atau kegiatan apa? Ya, yang sering terjadi benturan itu karena dalam waktu dekat ini sih ada kepanitiaan ya, karena OSIS sih. OSIS itu tidak sekali gitu. Jadi ada penjaringan itu kalau setahun itu 2 kali. Nah, kebetulan di waktu dekat ini juga ada kegiatan yang menuntut saya buat menyeleksi anak-anak yang itu rangkaian kegiatannya itu tidak cuma
apa namanya, materi biasa, Pak, tapi juga ada wawancara, nanti juga ada kegiatan, merancang kegiatan outdoor mereka di luar gitu. Jadi sebagai pembina OSIS yang notabene juga sebagai wali kelas dan guru mengajar, kemudian juga diikuti pelatihan CGP ini, saya lumayan keteteran sih dengan teman-teman gitu. Sering nggak hadir rapat juga gitu, seperti itu Pak. Yang sering benturan sih, mereka sering juga nanyain, kapan ini Ibu Wardah bisa gitu rapat buat menentukan ini, gitu, panitiaan ini, gitu. Seperti itu Pak, yang sampai saat ini terjadi benturan. Baik. Terkait banyaknya tugas dan benturan-benturan waktu ini, eh, seperti apa atau dengan siapa Ibu kira-kira bisa berkomunikasi terkait kebijakan, misalkan rapat dan terbentur dengan jadwal mengajar, dengan siapa Ibu bisa berkomunikasi terkait dengan membijaki hal ini? Iya, sementara ini karena kita belum bisa punya waktu yang sama ya dengan tim guru yang lain, tim pembina OSIS yang lain. Jadi kita itu cuma komunikasinya lewat WA, Pak. Jadi susah kan kalau misalnya tidak ketemu gitu. Karena juga memang tadi kewajibannya juga harus merancang apa namanya kegiatan buat tes wawancara itu gitu. Kemudian juga harus menyiapkan apa namanya kegiatan buat mereka nanti jadi pengurus OSIS gitu. Nah, mungkin saya harus ketemu kali Pak ya dengan apa namanya pembina yang lain buat merancang betul-betul gitu. Jadi tidak cuma dikomunikasikan lewat WA aja gitu. Jadi meskipun mungkin itu sebentar ya saya harus ketemu gitu Pak. Tidak ada gambaran besar lah untuk kegiatan tersebut. Baik, Itu kali Pak ya. baik. Mencoba untuk bertemu dengan rekan pembina ya Bu ya, agar mencari Iya, mengkomunikasikan terkait dengan padatnya dan benturan-benturan kegiatan ini ya Bu ya. Kira-kira iya. itu kapan Bu Ibu bisa melakukan itu? Atau ada alternatif lain Bu selain itu? Iya. Alternatif lainnya mungkin saya juga harus komunikasi kali ya ke wakil kepala sekolah bidang kesiswaan gitu karena ini kan juga terkait apa namanya kegiatan kesiswaan gitu kan Pak ya. Jadi mungkin beliau bisa ngebantu gitu bagaimana merancang kegiatan tersebut supaya bisa berjalan dan terjadwal sesuai yang diharapkan. Ya baik. Nah dari dua ini kira-kira yang mana yang paling bisa Ibu lakukan atau paling memungkinkan Ibu lakukan dalam menjadi alternatif? Iya, memungkinkan bagi saya kayaknya memang harus bertemu dengan para pembina dulu deh, komunikasikan kira-kira kegiatannya ini kita maunya gimana gitu karena kan sebulan lagi deh kayaknya itu dan itu juga harus keluar outdoor gitu jadi nggak bisa apa ya nggak bisa cuma komunikasi lewat pesan WA gitu kan gitu kayaknya saya harus bertemu dulu dengan para pembina OSIS yang lain gitu. Ya baik, Ibu bisa bertemu ya Bu, bisa memakai alternatif itu ya Bu. Kira-kira kapan Bu bisa melakukan Iya. itu Bu? eh Kapan ya kira-kira mungkin Sabtu ini kali ya. Eh, ya mungkin kayaknya Sabtu deh. Satu hari lagi saya harus ketemu deh pokoknya biar bisa dibicarakan langsung gitu Ya, minimal ada gambaran besarnya tadi ya tentang kegiatan gitu. jadi alternatif dari Ibu paling bisa dan mungkin adalah bertemu dengan pembina OSIS yang lain dan bicarakan kegiatan sehingga nanti bisa kegiatannya direncanakan dengan baik ya seperti itu ya Bu ya. Iya betul sekali Pak. Sekarang bagaimana apa yang Ibu dapatkan nih dari pembicaraan kita pada malam hari ini? Iya saya memang lebih ngomong Pak ya karena juga udah diungkapkan gitu nggak cuma di kepala aja diungkapkan tapi juga alternatifnya itu memang harus saya jalankan
karena meskipun sudah ada sebenarnya berkomunikasi lewat pesan singkat tadi ya di WA, tapi ya tidak akan clear gitu kalau misalnya tidak bertatap langsung dengan pembina yang lain. Jadi saya berterima kasih sekali sama Pak Badar sudah membantu mengurai masalah yang saya hadapi, terutama untuk kegiatan yang akan saya hadapi sekarang gitu sebagai pembina OSIS juga gitu. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan ini? Iya, jadinya ya saya lebih plong juga keurai ya tadi ya, bahwa memang tadi saya harus bertemu juga dengan biar mungkin rencana yang ada di kepala saya itu cuma ada di kepala aja gitu, tapi memang harus di-clearkan dan kita juga bisa memilih yang mana yang jadi prioritas gitu. Baik. Seperti itu Pak. Semoga nanti bisa ya Bu segera dilaksanakan, bertemu dengan teman-teman nanti dibicarakan prioritas mana yang akan dilakukan. Baik Ibu, sampai Iya. di sini saya mengucapkan terima kasih, semoga bisa lancar Ibu melaksanakan tugas amanahnya ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Pak Badar. Selamat malam. Malam ya, sampai jumpa di lain waktu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.